3 hari sudah, anggota Kabinet Merah Putih menjalani retret ataupun pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Minggu pagi, para anggota Kabinet meninggalkan Akademi Militer secara bertahap. Tampak sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyapa warga, termasuk Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. AHY bilang, pembekalan di Akmil Magelang memberikan dampak positif untuk meningkatkan kedisiplinan serta nilai patriotisme. Dan solid, dan inilah tujuan kita ditanamkan nilai disiplin, kemudian juga jiwa korsa, dan sekali lagi ditanamkan nilai-nilai patriotisme di Akademi Militer ini. Semuanya sangat mengesankan, apalagi saya yang pernah ditempat di sini, banyak sekali memorinya. Hal serupa juga dirasakan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko. Budiman bilang ada banyak hal yang dipelajari saat mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Salah satu yang ditekankan Presiden Prabowo adalah soal bagaimana mengedepankan kesatuan. Di antara Kabinet Merah Putih, Pak Prabowo menekankan tentang kesatuan, bahwa semuanya harus berintegrasi, harus kompak. Sejak Kamis pekan lalu, para menteri, wakil menteri, dan kepala Badan Kabinet Merah Putih mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dengan menggunakan seragam lapangan, para anggota Kabinet Merah Putih mengikuti sejumlah agenda acara, mulai dari baris berbaris, tim building, serta pembekalan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo berpesan, retret diadakan bukan bermaksud menunjukkan pola militeristik. Baginya, konsep The Military Way merupakan metode yang biasa digunakan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan. Prabowo berharap para anggota kabinetnya dapat melihat kedisiplinan prajurit sehingga mampu memberikan segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tak hanya memperkuat kedisiplinan serta jiwa korsa, para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan presiden juga mengikuti acara dengan riang gembira, yakni dengan bernyanyi bersama. Tak ketinggalan, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa yang sebelumnya merupakan vokalis band Niji juga menyumbangkan suara indahnya menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lalu seperti apa cerita perjalanan pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah? Sudah bergabung dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP2MI Abdul Qadir Karding. Selamat sore, Pak Menteri. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya meski habis pulang Akmil. Iya, karena ibarat handphone kita kayak habis dicas nih. Wah, asik. Nah kalau gitu kita penasaran. Kemarin kan sempat naik Hercules ya. Nah, kira-kira gimana ceritanya, pengalaman para menteri dan juga Anda di sana? Ya, jadi memang oleh Mensesnek dan Seskap dan tim itu dibuat sedemikian rupa sehingga pas berangkat itu para menteri itu naik Hercules. Naik Hercules, ya saya tanya beberapa teman menteri, ini ada yang pengalaman pertama, rata-rata pengalaman pertama naik Hercules, rata-rata pengalaman pertama. Dan ya saya lihat ada yang senyum-senyum, agak kecut karena mungkin khawatir gitu ya. Ada juga yang biasa saja gitu. Jadi asik lah, rame gitu kan. Jadi kemudian kita lalu saling bercanda dan lain sebagainya sesama menteri. Kalau yang lain ada yang santai, ada yang senyum. Kalau Pak Menteri gimana? Tegang kah atau ikutan senyum juga? Kalau saya santai. Karena saya udah pernah naik Hercules sebelumnya, jadi aman. Aman ya, aman terkendali. Jadi ya acara ini memang dibuat oleh Pak Prabowo. Ini yang harus kita hormat
juga sama beliau apresiasi bahwa acara ini tidak pakai APBN. Ini pakai biaya yang dikeluarkan sendiri oleh Pak Prabowo. Jadi ini yang betapa beliau serius sebenarnya mempersiapkan acara ini. Nah, ada hal yang saya dapat petik dari keseruan-keseruan yang ada ini, itu ternyata beliau ini berangkat dari filosofi kepemimpinan beliau. Jadi beliau itu melihat bahwa kabinet ke depan ini harus seperti tim sepak bola. Tim sepak bola itu misalnya ya Liga Inggris contoh misalnya. Itu dari berbagai negara di transfer atau disewa, lalu mereka di situ dengan warna kulit negara yang berbeda, karakter yang berbeda, itu bertemu, diracik dengan satu orkestra yang bagus gitu, sehingga tujuannya adalah menang. Nah, Pak Prabowo itu ternyata melihat kabinet hari ini itu harus seperti tim sepak bola. Jadi super tim yang solid, yang kompak, yang cair antar mereka. Karena kan di Indonesia ini masalah utama selama ini pembangunan itu adalah koordinasi lintas sektor yang terhambat, yang ada barirnya. Ego sektoral itu kuat. Nah, Pak Prabowo ini mencoba untuk merekatkan kita dengan model-model seperti yang terjadi yang dilakukan oleh beliau di Magelang. Baik. Acara ini 3 hari. Acara ini 3 hari. Yang pertama itu memang pada prinsipnya ada 2 acara, ada 2 model acara di situ yang saya lihat. Yang pertama adalah kita dilatih kedisiplinan dan kebersamaan lewat baris berbaris dan waktu yang baris berbaris dan waktu yang betul-betul kita harus on time. Jadi saya hari pertama itu yang lucu ya. Hari pertama itu harusnya kita udah kumpul itu kan jam 5 ya, jam 5 lebih sedikit. Saya sudah datang di lapangan itu. Ternyata Pak Prabowo udah di sana. Walaupun saya juga nggak terlambat sebenarnya dari sisi waktu. Saya kan jadi keki sendiri kan nggak enak kita. Itu berarti besok-besok bangunnya lebih pagi Pak Menteri. Iya, udah bangun jam 4 kita itu jam 12. Oke, tapi kira-kira apa yang paling menantang selama Akmil di sana nih buat Pak Menteri sendiri? Yang menantang ya itu tadi, belajar disiplinnya kita ini. Karena kan kita ini sebagai aktivis kadang-kadang tidurnya juga malam, bahkan pagi. Nah, kita jadi disiplin karena memang acara ini ditata sedemikian rupa. Acara pagi itu kita latihan, yang hari pertama kita latihan baris berbaris seperti Anda lihat di layar itu. Jadi mulai dari latihan sikap sempurna, hormat dan seterusnya sampai bergerak gitu. Dan yang menarik Pak Prabowo ikut sendiri itu sama Pak Gibran. Jadi beliau itu terlibat langsung. Ya. Tapi pada simpulannya adalah sekarang semua menteri siap tancap gas untuk kembali bekerja ya, karena itu kemarin diminta oleh Presiden Prabowo Subianto. Singkat saja Pak Menteri. Iya, ya kita siap betul karena itu tadi kita sudah dapat ide berpikir beliau, kita sudah tahu irama kepemimpinan beliau, dan kita sudah saling kenal, akrab, banyak hal yang bisa kita selesaikan. Di Magelang aja banyak hal yang bisa kita selesaikan di kementerian masing-masing, karena kita bisa ketemu cepat di situ. Apa pesan Presiden yang paling ditekankan kepada seluruh jajaran menteri, terutama juga untuk Anda? Pak Presiden berpesan, yang harus dijaga adalah persatuan. Anda tidak perlu loyal sama saya, kata beliau. Loyallah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu pesan yang paling menurut saya yang nancep di hati kita. Apalagi acaranya dilaksanakan di Magelang, yang dulu ini punya sejarah perlawanan terhadap penjajahan yang luar biasa.
Baik, terima kasih Pak Menteri telah menceritakan pengalamannya kepada Kompas Petang. Selamat tancap gas kembali bekerja. Selamat sore Pak Menteri.